Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Ya, sebelum mengawali pembelajaran, kita presensi terlebih dahulu. Ya. Yang pertama Ahmad Zidni Maulidan, ada? Kemudian Ahmad Fakih Pratama, Anissa Nuraini, hadir. Bayu Faisal Dani, hadir. Galuh Prapti Ningsih, Hadi Suryo Saputra, ya. Ida Ayu Anita, Muhammad Husni Firmansyah, ada. Aditya Lutfi, ya. Muhammad Salahuddin, Zadani Amkafa, Rahayu Agus Nugroho, Bildan Alvarino. Ya. Berarti untuk pembelajaran kali ini yang tidak hadir 3 siswa dengan keterangan izin. Ya. Untuk mengawali pembelajaran berkaitan sama tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengevaluasi informasi yang akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Kemudian yang nomor 2, peserta didik dapat memahami gagasan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Kemudian mengenai pemahaman teks laporan hasil observasi, mungkin pada saat itu kalian di SMP pernah mempelajarinya. Pernah atau belum? Pernah. Ya. Seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif? Ayo, siapa yang bisa? Ya, coba. Bebas dari opini pribadi, Ya. berbasis fakta dan bukti, sesuai keadaan objek, dan Ya. menggunakan data yang akurat. Ya. Betul sekali. Nah, kemudian bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi menurut kalian? Mbak Anissa lagi? Oke, ya. 1. Kumpulkan sumber relevan. Ya. Verifikasi keabsahan sumber. 3. Integrasikan hasil observasi. Ya. Kemudian, mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Siapa yang menjawab? Anissa lagi? Boleh. Meningkatkan kredibilitas. Ya. Dalam membantu pengambilan keputusan. Ya. Dan akhirnya menyampaikan pengetahuan ilmiah. Ya. Kemudian apa sih yang dinamakan teks laporan hasil observasi? Kita untuk materi hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Pengertian dari laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau pelaporan mengenai sesuatu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Ya. Kemudian teks observasi ini biasanya menyajikan fakta atau data yang telah diperoleh melalui ilmiah atau tanpa opini pribadi. Ya. Kemudian biasanya contoh berkaitan sama teks LHO, berkaitan sama pengamatan, itu bisa dari manusia, tumbuhan, hewan, fenomena sosial ataupun benda lainnya. Kemudian tujuan teks laporan hasil observasi, yang pertama melaporkan data dan fakta hasil pengamatan secara sistematis, kemudian menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi, kemudian sebagai sumber informasi ilmiah yang objektif dan valid. Kemudian karakteristik teks laporan hasil observasi bersifat objektif, kemudian disusun secara sistematis, kemudian menggunakan bahasa baku dan jelas, fokus pada objek atau situasi tertentu yang diamati, kemudian memuat fakta, data secara ilmiah atau relevan. Kemudian informasi yang diajukan lengkap dan spesifik sesuai hasil pengamatan, bersifat universal dan dapat diterima secara umum. Nah, kemudian ciri-ciri laporan hasil observasi. Nah, kemudian ciri-cirinya objektif, kemudian ada bersifat terbaru, fokus pada objek tunggal, kemudian
Kemudian strukturnya, yang pertama pendahuluan, kemudian isi, yang terakhir oh, gitu ya. Sekarang saya mau tanya, apa sih yang dinamakan dari laporan? Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Bayu. Laporan merupakan penyampaian suatu hasil kegiatan secara baik perseorangan maupun kelompok yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Kemudian berkaitan sama observasi. Pengertian dari observasi itu. Observasi merupakan pengamatan dan peninjauan secara cermat. Ya. Kemudian pengertian laporan observasi. Claudine? Pak, Ya. pengertian laporan observasi merupakan penilaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Kemudian berkaitan sama pengertian lengkapnya. Laporan hasil observasi itu apa? Silakan. Ya. Ayu. Pengertian teks laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengalaman berdasarkan fakta dan data. Ya. Apa saja karakteristik dalam laporan hasil observasi? Mas Adi? Karakteristik teks laporan hasil observasi meliputi mengandung fakta, Ya. sifat objektif, Ya. ditulis lengkap dan menyeluruh, Ya. tanpa pengetahuan. Berkaitan sama teks laporan hasil observasi, saya sudah menyiapkan yang disebut tanggorek. Boleh dianalisis terlebih dahulu atau digali untuk observasinya. Silakan. Berkaitan sama teks laporan hasil observasi yang saya tampilkan melalui proyektor itu dengan judul Tomberet. Ya. Apa itu Tomberet dan berapa banyak jenisnya di dunia? Jawab. Siapa yang menjawab? Ya. Tomberet adalah rangka yang memiliki suara masing-masing dan lebih dari 2 jenis seluruh dunia. Kemudian bagaimana Tomberet menghasilkan suara yang nyaring? Saya Pak. Ya. Tomberet menghasilkan suara nyaring karena memiliki organ bernama ginjal di perut di sekitar ketika otot-ototnya digerakkan melalui rongga udara sebagai amplifier. Kemudian apa fungsi suara nyaring yang dikeluarkan oleh Tomberet jantan? Siapa yang menjawab? Ya. Suara nyaring tomberet jantan mengajak bina melindungi diri dari serangan bulu mangsa. Kemudian berapa lama Tomberet dewasa hidup dan bagaimana siklus hidupnya? Siapa yang menjawab? Ya, Mas Adi, silakan. Tomberet dewasa hidup selama 2 sampai 4 pekan. Bahkan beberapa spesies hanya bertahan 3 sampai 4 hari. Setelah kawin, mereka mati. Nimfa tomberet hidup di tanah selama 2 sampai 3 tahun. Ada yang sampai 17 tahun. Kemudian saya akan memberi pertanyaan lagi. Mengapa hanya Tomberet jantan yang mengeluarkan suara? Siapa yang menjawab? Ya. Tomberet jantan yang mengeluarkan suara karena fungsinya adalah menarik perhatian betina dan mempertahankan diri. Dan berkaitan sama pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana rongga udara dalam perut Tomberet berperan dalam suara yang dihasilkan. Siapa yang menjawab? Ya. Rongga udara di perut bekerja sebagai amplifier yang memperkuat getaran timbal sehingga suara menjadi semakin keras. Kemudian, mengapa petani di masa lalu memanfaatkan suara Tomberet? Siapa? Ya. Suara tomberet sebagai tanda akan datangnya musim kemarau sehingga bisa mempersiapkan penanaman palawija. Ada perubahan iklim terhadap suara Tomberet. Perubahan iklim menyebabkan suara tomberet tidak teratur sehingga dapat dipakai
Ya. Variasi suara tongderet karena setiap jenis memiliki suara unik untuk membedakan diri dari jenis lain, sehingga membantu proses perkawinan. Kemudian bagaimana cara kerja timbal dan otot-otot penggeraknya menghasilkan suara? Salah dua. Ya. Timbal dan otot-otot penggeraknya menghasilkan suara dengan cara getaran vibrat yang kemudian diperkuat oleh rongga udara. Mengapa penggerak tidak dapat kawin dengan jenis berbeda? Bahwa saya tidak dapat kawin dengan jenis berbeda karena dengan suara melalui proses perkawinan pasangan cepat secara supaya seimbang. Kemudian analisis mengapa suara nyaring penggerak selain untuk menarik betina juga berfungsi sebagai perlindungan. Siapa yang bisa menjawab ini? Saya. Ya, satu lagi. Yuk. Suara nyaring juga berfungsi sebagai perlindungan dan mengusir atau menghindari serangan burung pemangsa. Akan mengajak kalian berkaitan sama refleksi pembelajaran secara lisan berkaitan sama pembelajaran atau materi yang telah kalian pelajari berkaitan sama teks laporan hasil observasi. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang pembelajaran dalam teks LHU tersebut? Penggerak adalah serangga dengan suara serangan nyaring yang hanya dihasilkan oleh jantan untuk menarik betina dan melindungi diri dari predator. Mereka hidup di tanah sebagai nimfa selama bertahun-tahun menjadi dewasa dengan masa hidup singkat 2-4 minggu. Ini menunjukkan siklus hidup yang unik dan adaptasi biologis yang kompleks. Kemudian mengapa penting memahami siklus hidup dan perilaku penggerak? Siapa yang tahu? Ya. Bagaimana teks ini membantu kita memahami manfaat serta tantangan pelestarian tonggerek? Siapa? Ya. Teks ini menjelaskan manfaat ekologis tongderet dan fungsi suara mereka sebagai indikator musim yang bermanfaat bagi petani tradisional. Namun, tantangan yang muncul akibat perubahan iklim dan kerusakan habitat mengancam populasi tongderet sehingga mengganggu ekosistem dan budaya lokal. Dengan memahami hal ini, kita terdorong untuk melestarikan habitat alami tongderet dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya demi menjaga keseimbangan ekosistem. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kiranya saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah kita laksanakan, yaitu teks laporan hasil observasi dengan judul penggerak menyajikan penjelasan ilmiah dan sistematis mengenai ciri proses menghasilkan suara, fungsi, siklus hidup, serta hubungan penggerak dalam lingkungan. Teks ini bersifat faktual dan objektif dengan penggunaan bahasa baku yang menjelaskan secara detail aspek biologis dan ekologis tonggaran sekaligus manfaatnya bagi manusia serta dampak perubahan iklim terhadap keberadaan dan fungsi suara tonggaran. Sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini telah berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di sila. Selesai? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.